Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan renungan pagi terang hidup yang bisa Bapak Ibu ikuti setiap hari jam 6 pagi. Luangkan waktu Anda maksimal 10 menit saja dan Anda akan diberkati dengan firman Tuhan yang mampu membangkitkan semangat untuk berjuang dan menang atas setiap persoalan yang mungkin hari ini sedang engkau alami. Bapak Ibu, kita mau belajar satu tema dengan judul bukan kebetulan. Namun sebelum kita belajar bersama-sama, mari terlebih dahulu kita masuk di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, Yesus Tuhan kami, berkati dan sertai kami bersama dengan semua keluarga. Terkhusus Tuhan, tatkala kami menyambut berkat-Mu yang selalu baru setiap pagi. Dan kami berterima kasih karena kami tahu berkat yang kami terima dan kami nikmati ternyata adalah berkat yang paling indah di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami semakin yakin Engkaulah Tuhan Sang Pencipta kami, Tuhan Sang Juru Selamat dan Penebus dosa keluarga kami, yang senantiasa dengan kasih setianya memelihara kehidupan kami bersama keluarga dan menyembuhkan kami tatkala kami sakit, menolong kami tatkala kami ada di dalam tekanan hidup, melindungi dan membela kami dari segala yang jahat. Berfirmanlah Tuhan, di pagi yang indah kami telah siap mendengar akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan sudah berdoa. Amin. Keluaran pasal 2 ayat 6 sampai dengan 10. Demikian bunyi firman-Nya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu dan tampaklah anak itu menangis. Sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Sahut putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, semua yang terjadi di bawah kolong langit tidak ada yang kebetulan. Semuanya artinya ada di dalam kontrol tangan Tuhan, ada di dalam rencana Allah. Termasuk ketika Musa harus dibuang setelah
3 bulan disimpan oleh keluarganya. Akhirnya Musa harus dibuatkan seperti keranjang dan dibuang ke sungai. Nah saudara, diikuti oleh Miriam kakaknya, sampai dengan bayi Musa dibawa oleh arus air ini masuk ke kolam saat putri Firaun itu sedang mandi. Nah, terjadilah dialog seperti yang sudah kita baca, dan akhirnya Musa diberikan kembali kepada ibunya untuk disusukan atas nama putri Firaun. Dan setelah Musa itu besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkat Musa sebagai anaknya, sebagai seorang pangeran. Saudara, jelas ini bukan suatu kebetulan, tetapi ini adalah karya agung Allah untuk memakai Musa nantinya menjadi salah satu orang yang diajar, dididik secara pangeran dengan intelektual yang khusus, yang akan dipakai oleh Tuhan menjadi pemimpin yang membawa bangsa Israel dengan jumlah 600.000 orang keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Sengaja Tuhan masukkan ke Mesir agar supaya Musa tidak dibunuh saat bayi. Kedua, Musa sekolah di Mesir, punya intelektual, dan Musa akan dipakai oleh Tuhan untuk menjalankan rencananya. Saudara, hidup Anda, hidup saya juga kurang lebihnya adalah sudah ditakdirkan oleh Tuhan. Tuhan sudah menulis hidup Anda dan hidup saya ke depannya. Nah saudara, jika hal itu ternyata benar apa yang Anda mau lakukan kepada Tuhan, tentunya kita sebagai anak Tuhan yang percaya, kita akan datang kepada Tuhan dengan mensyukuri setiap cerita hidup yang kita akan jalani. Baik yang hari ini sedang kita jalani, atau masa depan yang kita masih tidak tahu dan akan kita lewati. Kita tentunya akan senantiasa bersyukur dengan apapun yang kita akan alami. Sebab rancangan Tuhan adalah rancangan yang memberikan damai sejahtera buat saudara dan saya, dan rancangan yang senantiasa menimbulkan kebahagiaan, keselamatan, dan kemuliaan untuk Tuhan lewat kehidupan kita. Oleh karena itu, tetap kita percaya semua yang terjadi adalah janji Tuhan yang baik untuk hidup keluarga saudara dan keluarga saya. Bapak Ibu, saatnya tiba, Anda akan segera berangkat menuju ke tempat pekerjaan. Pergilah untuk bekerja dan beraktivitas. Yesus Tuhan kita telah melindungi keluar masuk pintu rumahmu dan telah mengutus seorang malaikat yang akan berjalan di depanmu, sehingga engkau akan tiba di tempat tujuanmu dengan selamat dan tiba di rumahmu kembali di tengah-tengah kekasihmu dengan sehat dan selamat pula, serta engkau akan membawa hasil yang berlimpah-limpah sesuai dengan kasih karunia Tuhan yang Tuhan curahkan di dalam hidupmu bersama dengan keluarga. Di dalam nama Tuhan Yesus kita percaya. Amin. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini, amin, Tuhan